saat engkau berada dalam kesukaran, saat engkau berada dalam tekanan yang begitu berat, saya mau katakan, taruhkan pengharapanmu kepada Tuhan. Amin. Taruhkan pengharapanmu kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Saudara, tidak mudah untuk tidak mendengarkan perkataan orang lain akan diri kita. Betul? Gak mudah, saudara. Tidak mudah untuk pura-pura menutup telinga akan apa yang orang lain katakan tentang saudara. Tentang keluarga saudara. Tentang orang tua saudara. Gak mudah, saudara. Karena apa? Hidup ini penuh proses. Dan mungkin prosesnya itu adalah proses yang pahit dalam hidupmu. Dan sebagai orang-orang percaya, mungkin engkau pernah mengalami di saat, di titik yang paling terendah dalam hidupmu. Saudara, saya pernah berjumpa dengan orang, seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Tapi dalam keadaannya yang tertekan, dia berkata, saudara, dia berada di titik yang terendah dan saat hatinya menjadi benar-benar lemah. Saat hatinya menjadi benar-benar lemah dan dia mulai takut dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dirinya. Apakah saudara pernah berada di titik seperti ini? Engkau takut dengan pertanyaan-pertanyaan dari dirimu sendiri. Bukan pertanyaan orang lain, tapi pertanyaan yang muncul dari dirimu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya 3 hari yang lalu, saudara, saya bersaksi di hadapan Tuhan. Mungkin pengaruh pekerjaan di kantor, saudara, banyak yang saya pikirkan. Kadang kalau kita terlalu banyak berpikir jadi sedikit bekerja, kadang-kadang, saudara. Pikirannya udah kemana, tapi nggak dikerjain gitu. Terakhir suntuk, ya kan. Tapi satu malam itu, saudara, saya betul-betul merasakan otak saya ini panas gitu. Memang awalnya udah 3 hari, saudara, di bagian depan udah panas, di belakang panas, saudara. Saya sering kasih salon pas ya. Saya kasih saking panasnya, saudara. Saya udah usahakan untuk dinginkan, saudara, nggak bisa. Suatu malam saya nggak bisa tidur, saudara. Sampai pagi saya nggak tidur. Saya tidur, saya ganti banyak cara, saya angkat kaki ke atas lah, saya telungkup lah, saya kayak sembayang lah, semua cara saya coba untuk bisa tidur, saudara. Tapi pikiran saya ingat akan kerjaan di kantor, saudara. Udah saya usahakan, pikiran keluar. Gak bisa, ku tutup mata dengan bantal telinga, ku tutup, saudara. Ingat, dari mana masuk pikiran ini lagi? Saya sempat, saudara, Tuhan, jangan sampai karena hal ini aku stres, ya kan. Sempat dalam hati saya berpikir, kayak ginilah rupanya orang yang mulai stres itu. Dia berusaha dalam hatinya untuk mengosongkan pikirannya, tapi gak sanggup, saudara. Dalam hati saya berpikir, kosong kau pikiran. Tapi pikiran ini gak mau kosong, saudara, betul sekali. Gak mau kosong. Dalam pikiran saya waktu itu, saya sedang mengerjakan tugas, tapi tanggung kerjaan ini, dan saya penasaran siapa yang membuat tanggung gitu. Dan pikiran saya ini selalu mencari tahu siapa orangnya. Padahal dalam hatiku gak penting mau tahu siapa orangnya dalam hati saya, saudara. Tapi pikiran saya, siapa ya orangnya? Gak bisa tidur saya, saudara. Saat itu saya mulai berdoa, saudara. Belum mempan juga. Ya kan? Lalu saya mulai dengar lagu-lagu rohani. Dan waktu itu betul saya agak ketakutan, saudara. Tuhan, jangan aku stres gara-gara ini. Malu saya sebagai anak Tuhan stres gara-gara kerjaan ini. Iya kan? Itu dalam hati saya. Tapi pikiran saya belum tenang, saudara. Inilah yang dikatakan, kadang sebagai titik-titik terendah orang-orang percaya, engkau mulai ketakutan dengan pertanyaan yang muncul dari dirimu sendiri. Engkau takut menjawab pertanyaan yang muncul dari hatimu. Saudara, saat engkau alami titik-titik ini, saat engkau mengalami keadaan itu, firman Tuhan mau katakan, fokuslah kepada Yesus. Amin. Fokuslah kepada kerajaan itu. Saya, saudara, waktu itu gak tahu salah atau tidak, tapi saya mau katakan, Tuhan, aku mau lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan.
Kadang kan suka kita kayak gitu saudara. Udah terhimpit baru mau serius melayani Tuhan. Udah hampir sekarat baru mau serius melayani Tuhan. Tapi waktu itu saya mau katakan saudara, Tuhan, aku malu kalau aku stres gara-gara hal ini. Ya gak bisanya saya menangis waktu itu saudara. Tapi kalau sempat kejadian waktu itu, betapa malunya saya sebagai anak Tuhan. Betapa malunya saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya hal-hal yang demikian saya kehilangan akal saya. Makanya saya semakin serius menyelidiki, bahkan mencari, bahkan mau. Tuhan, aku mau mengalami kerajaan-Mu di bumi ini. Aku tidak mau menjadi orang yang hanya menyampaikan tapi tidak mengalami kerajaan-Mu. Saudara, kasihan sekali kalau engkau terus memberitakan kerajaan surga, tapi engkau tidak tahu di mana kerajaan itu. Engkau tidak mengalami kerajaan itu. Makanya saudara, dalam doa Bapa kami, kerajaan-Mu telah datang. Berbicara saudara, bukan tentang di mana posisi surga itu. Jangan sibuk cari di mana posisi surga. Jangan habis ini saudara pulang, saudara cari mana kakimu, apakah surga di situ? Enggak. Berhenti cari di mana posisi surga. Tapi saat engkau datang kepada Tuhan, tanya keberadaan dirimu. Amin. Tanya keberadaan dirimu. Apakah engkau sudah mengaku bahwa kerajaan surga itu ada di antara engkau? Apakah engkau rindu mengalami kerajaan surga itu saudara? Dan apakah engkau adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan? Jangan pernah datang menghadap Tuhan dengan sikapmu yang semena-mena di hadapan Tuhan. Engkau datang sesuka hati di hadapan Tuhan. Saudara, kemarin ketika saya mengikuti sebuah seminar, waktu itu hamba Tuhan mengingatkan seperti ini saudara. Kenapa Yesus mengajarkan supaya murid-muridnya berdoa, namamu telah dikuduskan? Karena apa? Sering sekali orang-orang datang kepada nama yang kudus itu tanpa memperhatikan sikapnya. Tanpa memperhatikan keadaan hatinya, saudara. Dia mengikuti ibadah. Ya online Pak. Tapi saat online saudara, dia dengar firman sambil makan-makan. Dia dengar firman sambil pakai kaos, enggak pakai baju, ya kan. Dia dengar firman belum mandi. Saya mau katakan saudara, memang Tuhan tidak pernah pandang fisik, tidak pernah pandang bagaimana keadaan saudara ketika menyembah Tuhan. Tapi setidaknya, karena engkau menghormati kekudusan nama itu, datanglah dengan sikap hati yang siap di hadapan Tuhan. Amin. Karena saat hatimu tidak siap, maka engkau tidak akan pernah melihat kerajaan surga itu. Saudara, saat engkau berada dalam titik yang paling rendah itu, saat engkau berada dalam tekanan yang berat itu, yang firman Tuhan katakanlah, tetaplah fokus kepada Yesus. Tetaplah fokus kepada kerajaan itu yang menjadi bagianmu. Maka firman Tuhan katakan, saat engkau fokus kepada Tuhan, saat engkau fokus kepada kerajaan surga, jiwamu akan mengalami ketenangan. Amin. Saat engkau berbalik dan fokus kepada Tuhan, jiwamu mengalami ketenangan. Dan saya alami ini saudara. Tidak satu hal pun yang membuat hati saya tenang, kecuali saya berserah kepada Tuhan. Waktu itu saya belajar menyerah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku benar-benar menyerah. Aku gak sanggup untuk memikirkan ini. Saya bersyukur saudara, besoknya satu masalah itu mulai selesai. Satu tugas itu mulai saya selesaikan. Hari itu juga. Saya berpikir, Tuhan, ternyata tugas ini gak begitu berat. Ternyata tugas ini gak berat-berat kali. Satu hari siap saudara. Dan saya mulai belajar saudara. Hanya di dalam Tuhanlah jiwaku mengalami ketenangan. Amin. Dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, pengharapanmu di dalam Tuhan sauh yang kuat dan aman bagi jiwamu. Menjadi jangkar yang kuat dalam hidupmu. Saat engkau menaruh harapmu kepada Tuhan,
imanmu tidak menjadi iman yang bisa dimain-mainkan orang seperti layangan, saudara. Yang bisa ditarik ulur, dimainkan seenaknya saja. Tapi saat engkau menaruh harapmu kepada Tuhan, engkau taruh pengharapanmu kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan pengharapanmu itu menjadi sauh yang kuat, menjadi jangkar yang kuat dalam hidupmu. Membuat engkau tidak akan tergoyangkan dalam hidupmu, tidak akan tergoyahkan lewat badai persoalan sekalipun. Karena apa? Pengharapanmu di dalam Yesus menjadi jangkar yang kuat dalam hidupmu. Menjadi jangkar yang kuat dalam keluargamu, dalam setiap pergumulanmu. Dan firman Tuhan katakan pengharapanmu itu aman bagi jiwamu. Amin. Berhenti mencari ketenangan kepada hal-hal yang lain. Berhenti mencari ketenangan kepada hal-hal dunia ini, saudara. Mulai hari ini, cari Tuhan dan kerajaannya. Amin. Cari Tuhan dan kebenarannya, maka jiwamu akan aman. Roma 4 yang ke-18, teruslah berharap. Abraham terus berharap kepada Tuhan. Yang dia berkata, sekalipun kelihatan tidak ada alasan untuk berharap, tapi Abraham terus berharap kepada Tuhan. Dalam hidupmu, saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, seberat apapun keadaanmu, sekalipun engkau seolah-olah melihat Tuhan belum menolong engkau, firman Tuhan mau katakan, berharaplah kepada Yesus. Amin. Berharaplah kepada Yesus, berharaplah akan kerajaan surga itu. Saya tutup kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, saudara, semoga Tuhan sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saya berdoa dan saya percaya Dia Tuhan yang akan mengisi dan menghiasi setiap hidup kita orang-orang percaya dengan kesukaan dan sejahtera, dan memampukan kita untuk memiliki harapan yang berlimpah-limpah. Amin. Tetaplah berharap kepada Yesus dan tetaplah berharap akan kerajaannya itu yang menjadi bagian setiap kita orang yang percaya. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan.